Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu di sini, berjumpa kembali di sini guna melanjutkan pembahasan kita tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan duduknya kita di malam hari ini di masjid ini di tengah suasana hujan deras seperti sekarang ini tercatat di sisi Allah sebagai satu amal ibadah, satu amal solih yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul pengusiran Yahudi Bani Nadir. Pengusiran Yahudi Bani Nadir. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun keempat Hijriah. Peristiwa ini terjadi antara perang Uhud dan perang Ahzab. Terjadi antara perang Uhud dan perang Ahzab. Perang Uhud tahun ketiga Hijriah, perang Ahzab tahun kelima Hijriah. Ada peristiwa ini, pengusiran Yahudi Bani Nadir. Kita akan lihat secara ringkas kenapa mereka diusir. Kenapa terjadi yang seperti ini? Baik. Sebelum kita mulai, perlu diingat dulu, kita ingatkan kembali bahwa di Madinah pada asalnya ada 3 kelompok Yahudi. Di Madinah pada asalnya ada 3 kelompok Yahudi. Yang pertama Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua Yahudi Bani Nadir. Dan yang ketiga Yahudi Bani Quraizzah. Jadi ada 3 kelompok Yahudi di kota Madinah: Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizzah. Rasulullah ketika datang ke Madinah, di antara hal yang pertama kali beliau lakukan di kota Madinah adalah membuat kesepakatan bersama antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Kesepakatan ini dibikin untuk menjadi semacam aturan main bagi mereka ketika hidup di kota Madinah. Karena bagaimanapun ketika sekelompok manusia tinggal di satu tempat, di satu daerah, maka orang-orang tersebut perlu yang namanya aturan main. Aturan main di sini untuk mengatur kehidupan bermasyarakat mereka. Apa yang boleh mereka kerjakan, apa yang tidak. Apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka tinggalkan. Aturan main untuk tinggal bersama di satu tempat. Ternyata dalam perjalanan waktu,
Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah satu persatu, satu kelompok, lalu satu kelompok, lalu satu kelompok mengkhianati kesepakatan tersebut, membatalkan secara sepihak kesepakatan yang mereka bikin dengan Rasulullah. Dan itu dimulai dengan Yahudi Bani Qainuqa yang telah kita bahas di sini beberapa pertemuan yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Yahudi Bani Qainuqa diusir oleh Rasulullah karena mereka mengumumkan perang terhadap Rasulullah, dan Rasulullah tindak mereka pun diusir. Nah, sekarang giliran Yahudi Bani Nadir yang akan kita bahas pada malam hari ini. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, berkata Al-Mubarakfuri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihim fi nafarin min ashabihi. Pada satu waktu di tahun keempat Hijriah, Rasulullah keluar untuk bertemu dengan Yahudi Bani Nadir. Rasulullah ditemani beberapa orang dari kalangan sahabat beliau. Jadi Rasulullah keluar bersama sahabat-sahabat beliau pergi ke Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ini tinggal di dalam benteng, karena memang Yahudi di Madinah mereka hidup secara eksklusif, tinggal di dalam benteng masing-masing. Nah, Rasulullah datangi mereka. Untuk apa? Kallamahum an yu'inu fi diyati al-kilabiyya ini alladzaini qatalahuma Amr bin Umayyah ad-Damri. Tujuan Rasulullah datang ke Yahudi Bani Nadir adalah untuk mengajak mereka bicara supaya mereka membantu beliau dalam membayar diat. Diat ini istilah untuk tebusan berupa 100 ekor unta yang diberikan kepada korban pembunuhan yang tidak sengaja dilakukan. Jadi misalnya ada seorang laki-laki, dia membunuh orang, dan pembunuhan itu dilakukan tanpa sengaja, bukan dengan maksud tertentu, tapi nggak sengaja terbunuh, atau dalam kasus ini nggak tahu. Nanti kita akan jelaskan. Nah, yang seperti ini dia diwajibkan membayar diat. Diat itu bahasa kitanya mungkin tebusan. Untuk satu korban jiwa itu nilainya 100 ekor unta. Jadi kalau dibunuh 2 orang 200 ekor unta, dibunuh 3 orang 300 ekor unta, kurang lebih seperti itu. 1 orang 100 ekor unta. Nah, Rasulullah datang ke orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk minta tolong kepada mereka guna menanggung diat atas 2 orang yang terbunuh dari kalangan Bani Kilab. Jadi ada 2 orang Bani Kilab terbunuh, dan pembunuhnya adalah sahabat Amr bin Umayyah ad-Damri. Ternyata Amr bin Umayyah ad-Damri tidak tahu kalau 2 orang tersebut adalah 2 orang dari suku yang terikat perjanjian damai dengan Rasulullah. Nah, sekarang kenapa Amr bin Umayyah ad-Damri membunuh 2 orang itu? Ini berkaitan dengan pembahasan kita terakhir di sini. Pembahasan kita terakhir di sini adalah tragedi Ar-Raji dan tragedi Bi'ru Ma'unah. Ketika terjadi tragedi Bi'ru Ma'unah berupa dibantainya 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Amr bin Umayyah ad-Damri dan salah seorang sahabat yang bersamanya, mereka berdua sedang mengembalakan hewan ternak tidak jauh dari tempat kejadian, mencoba datang dan menolong. Ternyata teman Amr bin Umayyah ad-Damri dibunuh, sementara Amr bin Umayyah ad-Damri ditawan. Ketika ditawan oleh pembunuh sahabat-sahabat itu, nyatalah bahwa Amr bin Umayyah ad-Damri ini adalah seseorang yang memiliki ikatan khusus dengan pemimpin orang-orang yang membunuh sahabat-sahabat itu.
Jadi ada sesuatu yang membuat Amr bin Umayyah Ad-Damri dimaafkan lalu dilepaskan. Sahabat ini dilepaskan oleh kawanan pembunuh, orang-orang yang telah membantai sahabat-sahabat Rasulullah di Bi'ru Ma'unah. Maka Amr bin Umayyah Ad-Damri pulang. Dalam perjalanan menuju Madinah, singgah di satu tempat. Ternyata di tempat itu, di bawah sebatang pohon, ada dua orang laki-laki sedang istirahat. Nah, waktu itu Amr bin Umayyah Ad-Damri mengira dua orang laki-laki ini anggota kawanan pembunuh yang telah membantai sahabat-sahabat di Bi'ru Ma'unah. Jadi dugaan Amr ini termasuk orang-orang yang tadi ngebantai. Maka dengan kesimpulan itu Amr bin Umayyah pun berencana akan membunuh dua orang itu kalau mereka lalai. Nah, ternyata dua orang tadi itu kemudian tidur siang. Ketika sedang tidur siang, maka Amr bin Umayyah Ad-Damri membunuh mereka satu-satu. Dikiranya mereka berdua adalah salah satu anggota kawanan pembunuh para sahabat di Bi'ru Ma'unah. Maka Amr bin Umayyah Ad-Damri pun pulang. Sesampainya di Madinah diceritakan kepada Rasulullah. Ternyata diketahui dua orang tadi bukan seperti yang dimaksud oleh Amr bin Umayyah. Dua orang tadi bukan kawanan pembunuh, tetapi dua orang yang berbeda. Dua orang anggota suku Bani Kilab. Yang Bani Kilab ini terikat perjanjian damai Rasulullah. Jadi sahabat ini nggak sengaja membunuh dua orang itu. Maka karena seperti ini duduk perkaranya, Rasulullah SAW pun beliau berencana hendak menebus dua orang yang dibunuh oleh Amr tadi dengan menyerahkan 200 ekor unta kepada Bani Kilab, suku Bani Kilab. Nah, ini kurang lebih kenapa mulanya Rasulullah datang ke orang-orang Yahudi. 200 ekor unta diusahakan oleh Rasulullah untuk membantu diat Amr bin Umayyah Ad-Damri atas dua orang Bani Kilab yang dibunuh beliau, yang dibunuh Amr bin Umayyah. Maka pada waktu itu salah satu pihak yang dimintai tolong oleh Rasulullah adalah Yahudi Bani Nadir. Kenapa Yahudi Bani Nadir? Karena memang dalam kesepakatan yang dibikin antara Rasulullah dan Yahudi itu ada poin yang di situ menyatakan mereka Yahudi ini akan membantu Rasulullah kalau terdapat perkara yang seperti ini, muncul perkara yang seperti ini. Ada kejadian yang seperti ini. Jadi sebagai sesama penduduk Madinah, mereka harus saling membantu kalau ada perkara yang seperti ini. Dan ini disepakati oleh Yahudi itu. Bisa dipahami ya sampai sini? Makanya Rasulullah datang bersama para sahabat beliau ke benteng Yahudi Bani Nadir, lalu menyampaikan maksud kedatangan beliau. Setelah disampaikan oleh Rasulullah, maka orang-orang Yahudi Bani Nadir berkata, "Naf'al ya Abul Qasim." Siap, kalau bahasa kitanya, siap wahai Abul Qasim, kita kerjakan, kita kumpulkan. Kayak begitu. Kata Yahudi Bani Nadir ini, "Ijlis, duduklah di sini. Ijlis hahuna, duduklah di sini. Hatta naqdiya hajatak, sampai kami penuhi apa yang kau minta itu." Maka Rasulullah pun duduk bersama para sahabat beliau di luar benteng Yahudi Bani Nadir. Di luar benteng itu berarti di luar tembok benteng Yahudi Bani Nadir. Duduk di tanah bersama para sahabat beliau. Jadi nggak dipersilakan masuk, nggak dipersilakan ke dalam, tapi disuruh tunggu di luar. Rasulullah pun duduk di dekat tembok benteng Yahudi Bani Nadir, dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau. Beliau menunggu di luar. Nah, Yahudi Bani Nadir tadi mereka masuk ke dalam, lalu tokoh-tokoh mereka berbicara satu sama lain. Disebutkan sini oleh Al-Mubarakfuri, wa khalal yahud ba'duhum ila ba'din. Maka orang-orang Yahudi Bani Nadir itu berkumpul sebagian dengan sebagian yang lainnya, tokoh-tokoh mereka.
Ketika mereka berkumpul, mereka rencananya mau membicarakan apa yang harus mereka lakukan, langkah apa yang harus mereka lakukan untuk mengumpulkan unta-unta yang dimaksud. Tiba-tiba muncul pikiran pada salah seorang tokoh Yahudi itu untuk membunuh Rasulullah. Jadi diantara mereka ada yang kepikiran itu tiba-tiba muncul. Dan memang seperti itulah setan membisikkan pikiran seperti itu, menggoda mereka supaya melakukan rencana busuk mereka. Muncul pikiran seperti itu padahal sebelumnya enggak ada. Fata'amaru, maka mereka pun berencana biqatlihi, untuk membunuh Rasulullah. Waqalu, lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, ayyukum ya'khudhu hadhihi roha, siapa di antara kalian yang bisa mengambil batu gilingan ini? Jadi di dekat mereka bicara, di dekat tempat mereka duduk kumpul-kumpul berbicara, ada batu gilingan. Ada batu gilingan. Ini batu gilingan ini kemungkinan batu gilingan yang dipakai untuk menggiling gandum, menggiling tepung. Siapa di antara kalian yang bisa mengambil batu gilingan itu? Wa yas'adu fayulqiyaha ala ra'sihi. Lalu dia naik ke atas benteng ini, kemudian melemparkan batu gilingan ini ke atas kepala Muhammad. Yasdahu biha. Yang batu ini nantinya akan membuat remuk orang itu. Jadi ini rencananya. Siapa di antara kalian bisa membawa batu gilingan ini ke atas benteng, lalu dilemparkan ke bawah ke kepala Muhammad, sehingga kepalanya pun pecah karena batu ini. Berarti ini rencana pembunuhan. Dan kalau di tempat kita, di negeri kita, kalau sudah begini perkaranya, berarti mereka melakukan pembunuhan berencana. Jadi enggak spontan, tapi udah disiapkan. Ada alatnya, ada waktu pelaksanaannya, ada orang yang melaksanakannya. Ternyata pada waktu itu orang yang menyanggupi tugas itu adalah seorang Yahudi yang bernama Amr bin Jahash. Amr bin Jahash. Amr bin Jahash. Faqala ashqahum, maka berkatalah orang paling celaka di antara mereka, Amr bin Jahash, akulah yang melakukannya. Aku yang akan melakukannya. Biar aku yang akan membawa batu ini. Biar aku yang melemparkan batu ini. Jadi Amr bin Jahash menyanggupi untuk melakukan rencana itu, membawa batu ke atas lalu dijatuhkan ke atas kepala Rasulullah. Ketika Amr bin Jahash berkata seperti itu, menyanggupi rencana itu, faqala lahum Salam bin Mishkam, berkatalah salah seorang tokoh Yahudi Bani Nadir lainnya. Jadi waktu itu ada seorang tokoh mereka namanya Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam ini berkata, la taf'alu, jangan kalian lakukan, jangan kerjakan rencana ini. Fa wallahi, demi Allah, la yukhbirunna bima hamamtum bi. Perhatikan kalimat tokoh Yahudi ini, Salam bin Mishkam. Jangan kalian kerjakan rencana ini. Demi Allah, Muhammad betul-betul akan dikasih tahu tentang apa yang kalian rencanakan itu. Ini orang Yahudi, mereka kufur kepada Rasulullah, menolak Rasulullah, mengingkari kenabian Rasulullah. Tetapi lihat, tokoh mereka bisa berkata begini, demi Allah, dia betul-betul akan dikasih tahu tentang apa yang kalian rencanakan itu. Artinya orang-orang Yahudi sebenarnya itu mereka dalam hati kecil mereka mengakui Rasulullah itu adalah utusan Allah sebagaimana yang mereka dapati di kitab-kitab mereka. Cuma karena hasad, karena kesombongan yang mereka miliki, mereka menolak Rasulullah. Tidak menganggap Rasulullah sebagai utusan Allah, nabi yang telah lama mereka tunggu.
Jadi bayangkan hasad, penyakit hati itu bisa membuat seseorang menolak kebenaran, bahkan kebenaran yang paling jelas sekalipun. Makanya para ulama itu banyak diantara mereka betul-betul memperhatikan masalah penyakit hati. Karena inti dari kita itu adalah hati kita ini, kolbu kita ini. Ketika hati kita ini sakit atau bahkan sudah mati, kebenaran yang paling terang sekalipun bisa ditolak, bisa diabaikan. Makanya kalau saya heran kan banyak ulama mereka memberikan perhatian terhadap penyakit-penyakit hati, memberikan perhatian tentang masalah bagaimana hati itu bisa sehat, bisa selamat, bisa menjadi qalbun salim. Dan ingat, orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang memiliki hati yang selamat, qalbun salim. Bukan qalbun marid, bukan juga qalbun yang mati. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama, terkhususnya saya pribadi yang membacakan ini. Jadi seperti orang-orang Yahudi, hasad yang menjangkiti hati mereka itu sampai membuat mereka menolak kenabian Rasulullah, menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari dan mengkufuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sama-sama tahu bahwasanya Rasulullah itu utusan Allah. Mereka tahu tentang itu sebagaimana mereka tahu tentang anak mereka sendiri. Bagaimana ciri fisiknya, bagaimana kebiasaannya, apakah ada tanda lahirnya, apakah ada bekas lukanya waktu kecil, tahu. Kayak gitu. Nah, ini orang-orang Yahudi. Mereka kafir terhadap Rasulullah. Tapi lihat di sini, tokoh mereka bilang, demi Allah, dia betul-betul akan dikasih tahu. Akan dikasih tahu tentang apa yang kalian rencanakan ini. Dikasih tahu sama siapa? Sama Allah. Karena nggak mungkin sesuatu yang dikerjakan oleh mereka di dalam benteng yang mereka rencanakan ini bisa diketahui oleh Rasul yang ada di luar benteng, kecuali kalau Allah yang ngasih tahu. Dan betul lah, ternyata tokoh ini ketika bicara seperti itu nggak didengar, omongannya tidak digubris. Maka berjalanlah Ammar bin Jahaz mengambil batu itu dan membawanya ke atas benteng, hendak ditimpakan kepada Rasulullah yang sedang duduk di dekat tembok benteng di luar. Nah, pada waktu Ammar bin Jahaz hendak melakukan rencananya itu, nazala Jibril min indi rabbil alamin ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu bima hammu. Pada waktu itu Jibril turun dari sisi Rabbul Alamin, dari sisi Allah, untuk menyampaikan kepada Rasulullah apa yang direncanakan atau yang ingin dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Dan betul, ini sebagaimana yang tadi diduga oleh tokoh Yahudi Bani Nadir. Jangan lakukan, jangan kerjakan. Dia akan dikasih tahu, betul-betul akan dikasih tahu tentang apa yang kalian kerjakan ini. Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah rencana orang-orang Yahudi itu. Dan tentu saja Jibril turun setelah dikasih tahu oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk ngasih tahu Rasulullah. Jadi Jibrilnya awalnya nggak tahu, tapi dikasih tahu sama Allah. Jibril kemudian turun menemui Rasulullah, menceritakan kepada Rasulullah rencana Yahudi tersebut. Maka Rasulullah waktu itu berada di tengah-tengah para sahabat beliau. Tiba-tiba beliau bangun, lalu bergegas dan pergi meninggalkan sahabat Rasulullah begitu saja. Dan ini di luar kebiasaan Rasulullah. Kan Rasulullah duduk bersama para sahabat beliau. Tiba-tiba Rasulullah bangun, tanpa bicara Rasulullah langsung pergi meninggalkan mereka. Para sahabat kebingungan, mereka bertanya-tanya, tumben Rasulullah begini, langsung pergi, tidak ngasih tahu terlebih dahulu, langsung bangun langsung pergi. Maka para sahabat pun bangun dan menyusul Rasulullah.
Ketika mereka sudah jauh dari tempat itu dan berhasil menyusul Rasulullah, mereka bertanya, ada apa gerangan Rasul tiba-tiba pergi? Ya. Kata mereka, engkau tiba-tiba bangun dan kami tidak tahu kenapa engkau seperti itu. Maka Rasulullah pun cerita kepada mereka apa yang didengarnya dari Jibril, apa yang disampaikan oleh Jibril, bahwa Yahudi-Yahudi itu hendak membunuh Rasulullah dengan cara menimpakan batu gilingan dari atas benteng. Maka para sahabat pun menyadari waktu itu rencana Yahudi seperti itu, dan mereka pun mendekat kepada Rasulullah. Lalu setelah Rasulullah menyampaikan seperti itu, tidak lama dari itu Rasulullah mengutus salah seorang sahabat beliau namanya Muhammad bin Maslamah. Diutus sahabat Muhammad bin Maslamah Al-Ansari radhiyallahu anhu untuk menyampaikan pesan dari Rasulullah kepada Yahudi-Yahudi Bani Nadir. Jadi sahabat ini namanya Muhammad bin Maslamah. Namanya Muhammad bin Maslamah. Ini adalah sahabat Ansor satu-satunya yang bernama Muhammad yang umurnya tidak jauh beda dengan Rasulullah. Jadi sahabat Rasulullah itu yang namanya Muhammad banyak, tetapi mereka kebanyakan sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat yang masih berumur anak-anak atau remaja. Nah, kalau sahabat Rasulullah yang seumuran dengan Rasulullah yang bernama Muhammad, maka ini orangnya, Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Kenapa beliau dinamakan oleh ayahnya dengan Muhammad? Karena ayahnya sebelum lahir Muhammad bin Maslamah pernah mendengar kabar bahwa Nabi akan muncul di zaman itu dan namanya Muhammad. Maka ayah Muhammad namanya Maslamah memberi nama putranya yang lahir waktu itu dengan nama Muhammad dan berharap putranya lah yang dimaksud dengan Nabi tersebut. Ternyata bukan. Ternyata bayi yang dimaksud lahir di Mekah, bukan di Madinah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan putra Maslamah ini yang bernama Muhammad ini mengikuti memeluk agama yang disampaikan oleh Muhammad sang Nabi yang lahir di Mekah. Nah, ini asal usul kenapa sahabat ini bernama Muhammad. Ayahnya bernama Maslamah dan mereka berasal dari kalangan Ansor. Rasulullah mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menemui Yahudi Bani Nadir dan menyampaikan pesan Rasulullah. Pesan yang dimaksud semacam ultimatum, ancaman, perintah dan ancaman, perintah yang berisi ancaman. Maka berangkatlah Muhammad bin Maslamah menemui Yahudi Bani Nadir, lalu menyampaikan kepada mereka pesan Rasulullah yang berbunyi, ukhruju minal Madinah wala tusakinuni biha. Keluar kalian semua dari Madinah ini dan jangan kalian tinggal bersamaku lagi di sini. Jangan kalian tinggal di sini lagi bersamaku. Waqad ajaltukum asyra, dan aku kasih tempo kepada kalian 10 hari. Faman wajadtu ba'da dzalika biha darabtu unuqah. Barang siapa yang setelah 10 hari masih kutemukan tinggal di Madinah ini dari kalangan kalian, kubunuh dia, kupancung lehernya. Ini pesan Rasulullah. Dan ini enggak main-main. Ini pesan, perintah, ultimatum untuk mereka Yahudi Bani Yahudi Bani Nadir. Karena Yahudi Bani Nadir mereka telah membatalkan perjanjian damai, kesepakatan dengan Rasulullah dengan cara merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Jadi enggak main-main. Dan kita bisa sama-sama melihat bagaimana seriusnya pesan dari Rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah itu tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang yang selamanya lembut, yang selamanya bertutur kata yang
lembut begitu. Enggak. Ada waktunya Rasulullah marah. Ada waktunya Rasulullah mengancam seperti ini. Jadi segala sesuatu itu ada tempatnya. Setiap ucapan itu ada waktunya. Ada waktunya kita lembut, ada waktunya kita tegas. Ada waktunya kita bertutur kata yang halus, ada waktunya kita marah. Dan kita bisa lihat pada diri Rasulullah. Rasulullah pernah marah, Rasulullah pernah memaafkan. Rasulullah pernah membalas, Rasulullah pernah mengampuni. Dan para sahabat, mereka diantaranya ada yang mengatakan, Rasulullah itu beliau kalau hak Allah, hak syariat yang dilanggar, maka beliau akan marah, beliau akan membalas. Kalau syariat Allah yang dilanggar, kalau kehormatan Allah yang diterabas, beliau marah, beliau akan membalas. Tetapi kalau pribadi beliau yang dilanggar, pribadi beliau yang paham yang maksudnya pribadi, jadi bukan syariat, bukan kehormatan Allah yang dilanggar, maka beliau tidak masalah. Dan ini bisa kita lihat dalam kisah bagaimana suatu hari ketika Rasulullah sedang berjalan bersama para sahabat beliau, tiba-tiba ada Arab Badui lalu menarik kain yang ada di leher Rasulullah sampai Rasulullah tercekik dan membekas di leher beliau. Ternyata orang ini minta duit, cuma pengen minta duit. Maka apa yang terjadi? Rasulullah senyum lalu nyuruh sahabat beliau kasih dia uang. Ini sesuatu yang sifatnya pribadi. Tapi beda kalau kehormatan Allah yang dilanggar, kehormatan syariat Allah yang dilanggar. Beliau betul-betul marah, beliau akan membalas. Seperti ini contohnya. Beliau sebagai seorang Rasul kemudian hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang telah membuat kesepakatan damai dengan Rasulullah. Maka beliau marah, karena ini adalah tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu, Yahudi Bani Nadir. Jadi kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian masih kutemukan di sini setelah 10 hari, kupancung lehernya, kupenggal lehernya. Ketika mendapatkan pesan seperti itu disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, lam yajid Yahud munason minal khuruj fa aqamu ayyaman yatajahazuna lirrahil. Ketika mendapatkan pesan seperti ini, orang-orang Yahudi waktu itu tidak mendapati alasan untuk tidak keluar. Mereka betul-betul pengen keluar, mendapatkan ancaman dari Rasulullah seperti itu. Dan mereka pun selama beberapa hari bersiap-siap untuk mengadakan perjalanan keluar, perjalanan pergi dari Madinah. Artinya apa? Pesan yang disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah kepada mereka itu diterima dengan baik. Dan orang-orang Yahudi itu sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah, mereka pun bersiap-siap. Mereka berkemas-kemas, menyiapkan barang-barangnya untuk melakukan perjalanan pergi dari kota Madinah. Nah, ternyata ketika mereka sedang begitu, sedang berkemas-kemas, sedang bersiap-siap, packing ini, packing itu, tiba-tiba datang surat dari tokoh munafik, dari pemimpin orang-orang munafik. Tokoh yang dimaksud namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. Ba'atha ilaihim, ngirim kepada mereka pesan yang isinya usbutu, tetaplah kalian di sini, watamanna'u. Jadi pesannya seperti itu. Kalian tetap di Madinah ini, jangan kemana-mana, tetap di sini. La takhruju min diyarikum, jangan kalian pergi dari kampung kalian, jangan kalian pergi dari rumah kalian ini, jangan kalian pergi dari kota kalian ini. Fa inna ma'i alfaini yadkhuluna ma'akum hisnakum, karena sesungguhnya bersamaku, siapa ini maksudnya? Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. Bersamaku ada 2000 orang. Mereka siap masuk ke dalam benteng kalian bersama kalian melawan Muhammad.
fayamutuna dunakum, mereka siap mati bersama kalian melawan Muhammad, menghadapi Rasulullah. Lain ukhrijatum, kalau kalian diusir, lanahrujanna ma'akum, kami betul-betul akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, wa in kutiltum lanansurannakum, dan jika kalian diperangi, kami betul-betul akan membantu kalian, menolong kalian. Ini yang barusan kita baca Al-Hasyr ayat 11. Allah nukil di surah Al-Hasyr itu ucapan atau pesan yang disampaikan oleh tokoh munafik ini. Jangan keluar kalian. Kalau kalian keluar, kami akan ikut bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan bersama-sama kalian memerangi siapa yang kalian perangi. Kemudian kata tokoh munafik itu, watansurukum Quraisyah, nanti akan membantu kalian juga orang-orang Yahudi Bani Quraisyah, wa hulafa'ukum min Ghatafan, dan sekutu-sekutu kalian dari orang-orang Ghatafan. Jadi maksudnya kami akan membantu kalian. Teman-teman kalian Yahudi Bani Quraisyah akan kusuruh bantu kalian juga. Dan kami akan meminta sekutu-sekutu kalian, suku Ghatafan. Ini suku tinggal jauh dari Madinah. Kami bakal minta ke orang-orang dari suku Ghatafan untuk datang ke sini membantu kalian melawan Muhammad. Ini isi pesan dari tokoh-tokoh, ini isi pesan untuk Yahudi Bani Nadir dari pemimpin orang-orang munafik. Nah, karena pesan seperti ini, maka orang-orang Yahudi Bani Nadir pun berhenti packing, berhenti kemas-kemas. Mereka berhenti, mereka merasa ada yang siap membantu. Akhirnya mereka batalkan rencana mau pergi dari kota Madinah. Baik, nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya. Sekarang kita sholat Isya terlebih dahulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang tersisa sedikit. Sebelum tadi soal Isya telah kita sampaikan di sini bagaimana datang pesan atau semacam surat dari tokoh orang-orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Surat ini datang kemudian sampai di tengah-tengah Yahudi Bani Nadir. Ketika membaca surat itu dan mendapati orang-orang Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik, mereka menjanjikan bantuan, mereka menjanjikan pertolongan, maka Yahudi Bani Nadir ini menghentikan semua persiapan mereka. Mereka berhenti mengemas-ngemas barang, mereka berhenti bersiap-siap untuk pergi dari Madinah. Mereka merasa ada teman yang siap membantu mereka menghadapi Rasulullah. Nah, disebutkan di sini kata Al-Mubarakfuri, hunaka adat lil yahud thiqatuhum. Pada waktu itu kembali kepercayaan diri mereka, ya, kembali muncul, ya, kepercayaan diri orang-orang Yahudi itu. Mereka menghentikan semua yang ada. Mereka kembali, ya, bersikap seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak ada apa-apanya. Wastaqarra ra'yuhum 'alal munawa'ah. Mereka pun kemudian pendapat mereka, pikiran mereka, pandangan mereka waktu itu kemudian kembali tetap, ya, kembali ke seperti yang semula. Mereka memunculkan sikap bermusuhan terhadap Rasulullah.
Jadi karena pesan yang datang dari orang-orang munafik, orang-orang Yahudi menghentikan persiapan mereka untuk pergi dari Madinah. Mereka bersikap seperti semula memusuhi Rasulullah. Wa tama'a ra'isuhum Huyai ibn Akhtab fi ma qalahu ra'sul munafikin. Pada waktu itu pemimpin Yahudi Bani Nadir namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab bertekad untuk mengikuti saran dari pemimpin orang-orang munafik. Nah, ini kondisi Yahudi Bani Nadir setelah mendapatkan surat dari tokoh-tokoh munafik, setelah mendapatkan surat dari tokoh orang-orang munafik. Fabatha ila Rasulillah, maka mereka pun mengirim surat kepada Rasulullah, mengirim pesan kepada Rasulullah yang isinya inna la nakhruju min diyarina. Kami orang-orang Yahudi Bani Nadir akan tetap di sini, tidak akan keluar dari tempat kami ini. Fasna ma badalak, perbuatlah, lakukan apa yang kau ingin lakukan wahai Muhammad. Ini jawaban mereka, ini surat datang dari mereka. Dan tentu saja ini akibat ulah orang-orang munafik. Awalnya pengen pergi sebagaimana yang Rasulullah perintahkan, sekarang mereka berhenti dan balik menantang. Kami nggak mau keluar. Kami akan tetap di sini. Perbuatlah, lakukan apa yang hendak engkau lakukan wahai Muhammad. Ketika pesan itu sampai kepada Rasulullah, disebutkan di sini falamma balagha Rasulullah jawabu Huyai ibn Akhtab kabbaro wa kabbaru ashabu. Ketika pesan ini, surat ini yang datang dari orang-orang Yahudi Bani Nadir sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun bertakbir, para sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar. Kebayang bagaimana waktu itu ekspresi Rasulullah dan para sahabat beliau. Yang sampai kepada mereka malah surat yang isinya seperti ini. Nantang. Nantangin Rasulullah, perbuatlah, silakan kau berbuat apa yang kau ingin lakukan. Allahu Akbar. Maka para sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar. Maka setelah itu Rasulullah pun segera menyiapkan para sahabat beliau, menyiapkan mereka, menyiapkan pasukan itu, dan para sahabat pun bersiap-siap dengan senjata masing-masing. Lalu seperti kebiasaan Rasulullah, sebelum Rasulullah berangkat menuju Yahudi Bani Nadir, istamala alal madinati ibna Ummi Maktum. Rasulullah tunjuk sebagai pemimpin sementara di kota Madinah sahabat Ibnu Ummi Maktum. Jadi Rasulullah hendak pergi bersama sahabat-sahabat beliau menyerang benteng Yahudi Bani Nadir. Sebelum berangkat ditunjuk dulu sahabat ini untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Pemimpin sementara di kota Madinah sekaligus pemimpin salat berjamaah di Masjid Nabawi. Wasaro ilaihim. Lalu Rasulullah pun bergerak bersama pasukan menuju Yahudi Bani Nadir. Wa Ali ibn Abi Thalib yahmilul liwa. Waktu itu yang memegang bendera perang Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kejadian ingat setelah perang Uhud. Biasanya yang membawa bendera perang itu sahabat Mus'ab bin Umair. Sekarang karena Mus'ab bin Umair sudah terbunuh di medan Uhud, yang ditunjuk adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka pun bergerak menuju ke benteng Yahudi Bani Nadir. Sampailah mereka ke dekat benteng Yahudi Bani Nadir. Ketika melihat Rasulullah pasukan datang, iltaja Banu Nadir ila husunihim. Ketika Rasulullah pasukan datang, maka Yahudi Bani Nadir yang tadinya yang nantangin, mereka langsung bercepat masuk ke dalam benteng mereka. Padahal baru datang, Rasulullah baru datang, belum sampai. Orang-orang Yahudi Bani Nadir baru melihat dari jauh, itu Rasulullah dan para sahabat datang ke sini. Maka Yahudi Bani Nadir segera bercepat masuk ke dalam benteng-benteng mereka. Fa'aqamu alaiha, lalu mereka di dalam bersiap-siap.
yarmuna bin nabal wal hijaro. Mereka bersiap-siap, dan ketika Rasul para sahabat sudah dekat, sudah berada di luar benteng Yahudi Bani Nadir, mereka tembaki Rasulullah dengan anak-anak panah. Mereka panahi Rasulullah, mereka panahi pasukan Islam, dan bahkan bukan dengan panah, mereka lempari Rasulullah dan para sahabat dengan bebatuan. Pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat di awal kali mereka bertahan. Dan memang waktu itu pasukan Islam kesulitan untuk mendekat. Maksudnya untuk datang langsung ke benteng Yahudi Bani Nadir, karena terhalang oleh kebun-kebun dan ladang-ladang milik Yahudi Bani Nadir. Nah, sebagai catatan, orang-orang Yahudi Bani Nadir ini profesi mereka adalah petani. Kebanyakan mereka adalah penggarap lahan. Mereka berkebun, mereka memiliki pohon-pohon kurma, mereka punya lahan-lahan kebun kurma yang banyak, yang ketika panen itu dijual di pasar. Ini berbeda dengan Yahudi yang sebelumnya, Yahudi Bani Qainuqa, yang diusir oleh Rasulullah pertama kali. Yahudi Bani Qainuqa kebanyakan mereka adalah pedagang. Nah, kalau Yahudi Bani Nadir penggarap lahan, pekebun. Mereka adalah petani-petani kurma dan beberapa tanaman lainnya. Nah, adanya kebun kurma, kemudian lahan-lahan pertanian Yahudi yang ada di sekeliling benteng Yahudi Bani Nadir, ini menyulitkan Rasulullah para sahabat untuk menggempur benteng itu. Sehingga pada waktu itu mereka hanya bisa ditembaki oleh Yahudi Bani Nadir. Dan di sini Rasulullah sebagai pemimpin pasukan melihat penghalang mereka adalah kebun-kebun itu. Penghalang mereka adalah apa yang ditanam di kebun-kebun itu juga, seperti pohon-pohon kurma. Sehingga mereka kesulitan untuk mendekat, untuk menggempur benteng Yahudi Bani Nadir. Fa'amara biqat'iha wa tahrikiha, maka Rasulullah perintahkan kepada pasukan, sebelum mereka menyerang balik Yahudi Bani Nadir, hendaknya mereka tebangin dulu pohon-pohon kurma milik Yahudi Bani Nadir. Mereka tebangi, lalu mereka bakar batang-batang kurma yang sudah mereka tebangi itu. Maka para sahabat pun segera menebangi pohon-pohon kurma milik Yahudi Bani Nadir. Nah, di sini kita lihat ada upaya dari Rasulullah untuk mengalahkan Yahudi Bani Nadir dengan cara seperti ini. Sementara itu yang namanya pohon-pohon kurma, batang-batang kurma, itu adalah aset berharga bagi orang-orang Madinah. Apakah dia orang Yahudi atau penduduk Madinah yang asli, penduduk setempat. Batang-batang pohon kurma adalah aset berharga sehingga betul-betul dijaga. Jadi yang namanya pohon kurma itu enggak bisa ditebang. Sayang kalau ditebang. Itu aset yang berharga. Tapi oleh Rasul perintahkan semuanya ditebang supaya mereka bisa mendekat dan menggempur benteng Yahudi Bani Nadir. Nah, ini pada waktu itu mendapatkan protes dari Yahudi tersebut. Mereka menuduh Rasul dengan yang enggak-enggak. Maka Allah Subhanahu wa taala membela tindakan itu melalui ayat kelima di surat Al-Hasyr. Kata Al-Mubarakfuri di sini, wa fi dzalika, tentang masalah ini, penebangan pohon-pohon kurma itu, Allah taala menurunkan ayat berikut ini. Ma qata'tum millinatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha fa biiznillah. Apa-apa yang kalian tebang dari pohon-pohon kurma muda atau yang kalian biarkan berdiri di atas akar-akarnya, maka itu semua atas izin Allah. Jadi apa yang Rasulullah lakukan ini atas perintah Allah. Allah mewahyukan kepada beliau untuk bertindak seperti itu. Dan memang ini dilakukan dalam upaya mengalahkan Yahudi Bani Nadir. Maka dengan ditebangnya pohon-pohon kurma itu, pasukan Islam mendekat ke benteng dan mereka tidak ada penghalang lagi dari upaya menggempur benteng Yahudi Bani Nadir. Maka kemudian yang terjadi adalah mereka mendekat dan segera mengepung benteng Yahudi Bani Nadir.
Dalam posisi seperti ini, Yahudi Bani Nadir mereka tidak berani lagi menembaki kaum muslimin. Mereka berubah posisi menjadi orang-orang yang bertahan di dalam benteng. Rasul pasukan mengepung benteng itu. Ketika mereka mengepung benteng itu, Yahudi Bani Nadir yang ada di dalam, mereka menunggu-nunggu bantuan. Nah, ini tadi yang kita maksud. Mereka sudah dijanjikan bantuan oleh orang-orang munafik. Kemudian orang-orang munafik akan mendatangkan juga bantuan dari Yahudi Bani Quraiza dan orang-orang musyrikin Bani Gotofan. Ditunggu-tunggu oleh Yahudi Bani Nadir. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Atau kalau pakai bahasa remaja sekarang, ini mereka di PHP. Mereka di PHP. Jadi karena pesan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka percaya diri. Kita hadapi Muhammad, kita hantam orang-orangnya. Pas mereka sudah di dalam, didatangi oleh Rasulullah, dikepung, mereka menunggu-nunggu bantuan yang dimaksud. Mereka menunggu datangnya bala bantuan dari orang-orang munafik, orang-orang Yahudi Bani Quraiza, orang-orang suku Gotofan. Mereka tunggu-tunggu. Nah, orang-orang Yahudi Bani Quraiza sendiri i'tazalathum. Orang-orang Yahudi Bani Quraiza sendiri mereka malah enggak datang membantu. Mereka berlepas diri ketika melihat kondisi seperti itu. Mereka enggak datang, mereka berlepas diri. Mereka tetap di benteng mereka, tidak membantu Yahudi Bani Nadir. Begitu juga orang-orang munafik, terutama pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul, khanahum, dihianati. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul tidak turun sama sekali, tidak datang dengan membawa 2.000 orang pasukan, enggak datang. Abdullah bin Ubay bin Salul mengkhianati Yahudi Bani Nadir, khanahum. Ya. Begitu juga sekutu-sekutu mereka seperti orang-orang Gotofan, tidak datang sama sekali, enggak mau datang. Ibarat kata mereka sudah percaya diri bakal dibantu, ternyata nggak datang-datang juga. Ditinggal sendirian di dalam benteng. Dan ini berlangsung berhari-hari. Ya. Falam yuhawil ahadun an yasuqa lahum khaira. Tidak ada seorang pun dari orang-orang munafik, Yahudi Bani Quraiza, orang-orang musyrikin Gotofan yang datang membawa untuk mereka bantuan dan apapun itu yang bisa membantu mereka, enggak ada sama sekali. Dihianati ramai-ramai. Dan tentu saja ini ulah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan dia yang bilang, tenang, nanti kami akan datang, kami akan ajak Yahudi Bani Quraiza, kami akan bawa bantuan dari Gotofan. Enggak ada sama sekali. Ya. Walihada, karena itulah seperti ini kelakuannya, syabbaha subhanahu wa ta'ala qissatahum wa ja'ala mithlahum kamathalis syaiton idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Jadi karena ini yang terjadi, Allah mengibaratkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan apa yang tadi disampaikannya itu, mempermisalkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini seperti setan. Ketika setan menggoda manusia, ukfur, kufurlah engkau, kafirlah engkau. Jadi diiming-imingi begini, udah kerjain, gak apa-apa, gak masalah, silakan, ayo gak apa-apa, tenang. Dibujuk, digoda begitu rupa, kerjakan gak apa-apa, sekali aja gak apa-apa, nanti habis ini kita tobat, kayak gitu. Seperti setan ketika menggoda manusia, ukfur, kufurlah kalian. Falamma kafaro, ketika si anak Adam ini kufur, melakukan perbuatan yang tadi digodakan kepadanya, dibujukkan kepadanya, tiba-tiba berkata si setan, qala inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Ya kan kayak gitu kan modus setan tuh. Setan datang ke kita, dibisiki kita, dibujukin kita, apalagi yang sedang yang sedang turun imannya. Ya.
udahlah, nggak apa-apa, sekali ini aja nggak apa-apa, nanti besok nggak usah lagi, jangan lagi kayak gini, udah nggak apa-apa, sekali aja, nggak masalah kok, sekali aja nggak apa-apa, udah telan aja nggak apa-apa, santai, nanti juga besok kita istighfar, tobat dan seterusnya. Pas sudah dikerjakan, udah masuk, ditinggal. Ya. Sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Dibiarkan kita sendirian dengan dosa itu. Dan di hadapan Allah mereka, kami cuma menggoda saja. Kami nggak punya kuasa atas dirimu. Kami cuma membisikimu saja. Semuanya itu salah dirimu. Nggak mau ikut-ikutan. Nah, ini yang dilakukan oleh setan kepada anak Adam, kepada kita. Ketika dibisiki untuk melakukan satu dosa dan maksiat, udah nggak apa-apa, santai aja, dan seterusnya. Nah, nanti nggak ada tanggung jawab sama sekali. Kami cuma ngegoda kok, nggak ada kami nanggung-nanggung dosamu. Dan itu yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh setan ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dibujuk, digoda begini, begitu, seterusnya. Pas sudah kejadian, nggak datang sama sekali, nggak datang untuk menolong. Dan inilah yang terjadi pada Yahudi Bani Nadir. Walam yatul hisor. Ternyata pengepungan itu tidak berlangsung lama. Faqaddama situ layalin faqad. Pengepungan benteng Yahudi Bani Nadir yang dilakukan oleh Rasulullah para sahabat hanya berlangsung selama 6 malam. Jadi 6 malam, kita bayangkan Yahudi itu nungguin selama 6 malam. Kapan datangnya? Kapan? Siap-siap, sebentar lagi datang bantuan. Nungguin 6 malam habis, gak datang juga. Sampai kemudian Allah masukkan ke dalam hati-hati mereka rasa takut. Dan itulah kemudian yang terjadi. Maka ketika mereka menunggu bantuan gak datang juga, akhirnya mereka ketakutan. Allah timpakan rasa takut ke hati-hati mereka, mereka pun memilih menyerah. Mereka mengirim pesan kepada Rasulullah, nahnu nahruju anil Madinah, kami akan keluar dari kota Madinah. Wahai Muhammad, biarkan kami keluar dari kota Madinah. Dan Rasulullah kemudian menerima permintaan itu dengan syarat mereka boleh keluar dari kota Madinah, tetapi hanya boleh membawa barang-barang yang bisa diangkut oleh seekor unta. Satu keluarga 1 ekor unta. Kalau tadi di awal ketika mereka disuruh oleh Rasulullah dikasih tempo 10 hari, mereka bisa bawa semuanya. Sekarang enggak. Kalian keluar dari kota Madinah, tapi cuma boleh bawa barang yang bisa diangkut oleh seekor unta. Dan barang yang dibawa itu enggak boleh senjata. Rasulullah kasih syarat seperti itu. Apa kemudian terjadi? Orang-orang Yahudi itu menerimanya. Dan tentu saja kalau dipikir-pikir ini rugi. Tadi di awal mereka sudah banyak bisa bawa barang, tiba-tiba datang surat dari orang munafik. Sekarang cuma boleh bawa 1 ekor unta 1 keluarga. Dan itu yang dibawa hanya barang-barang selain senjata. Senjata, alat-alat perang semuanya ditinggal di dalam benteng. Maka orang-orang Yahudi ini pun segera bersiap-siap. Mereka segera menyiapkan keluarga masing-masing. Mereka membawa apa yang bisa dibawa oleh seekor unta milik mereka. Sisanya ditinggal di dalam benteng. Dan itu jumlah yang betul-betul banyak. Maka di hari yang telah ditentukan, mereka pun keluar dari benteng mereka. Wa tahmilu ala sittimi'ah ba'irin. Pada waktu itu mereka keluar dari benteng dengan membawa 600 ekor unta. Berarti 600 ekor unta, 1 keluarga 1, ada 600 keluarga yang keluar dari benteng mereka. Jadi betul-betul banyak. Dan tentu saja mereka rugi. Ada banyak harta yang mereka tinggalkan di dalam benteng mereka. Fatarohala aktsaruhum wa akabiruhum. Maka keluarlah dari kota Madinah sebagian besar mereka dan sebagian besar tokoh-tokoh mereka. Tokoh-tokoh tersebut dan sebagian besar mereka keluar dari Madinah lalu pergi ke Khaybar. Mereka pindah ke Khaybar sebagian besarnya. Sebagian lainnya zahabat ila Syam. Sebagian lainnya berangkat ke Syam, pulang ke tanah tempat mereka berada.
Jadi mereka aslinya di Syam, datang ke Madinah, diusir oleh Rasulullah. Sebagian ke Khaybar, sebagian lagi ke Syam. Dari rombongan Yahudi yang ada itu, ada 2 orang yang memilih untuk masuk Islam. Mereka berdua adalah Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad. Mereka berdua datang kepada Rasulullah lalu masuk Islam. Oleh Rasulullah dikembalikan harta benda mereka. Sisanya berangkat semuanya ke Syam dan sebagian ke Khaybar. Nah, pada waktu itu setelah orang-orang tersebut pergi dari Madinah, diusir oleh Rasulullah, maka apa yang ditinggalkan di dalam benteng Yahudi Bani Nadir itu dianggap sebagai fai. Jadi ada istilah gonima, ada istilah fai. Kalau gonima harta rampasan dari musuh yang didapat karena perang. Jadi didapat karena perang. Karena didapat lewat perang, maka yang namanya gonima dibagi-bagikan kepada pasukan yang ikut dalam perang itu. Jadi semua anggota pasukan mendapatkan jatahnya. Tapi kalau fai itu adalah harta milik musuh yang didapat oleh kaum muslimin tanpa perang. Kalau fai maka dia tidak seperti gonima. Fai ini milik Rasulullah. Terserah oleh Rasulullah bagiannya kayak gimana, pembagiannya gimana, terserah Rasulullah. Ini bisa dibaca di surah Al-Hasyr. Bagaimana Allah mengatakan itu semua harta milik Yahudi Bani Nadir adalah fai, milik Rasulullah, dan Rasulullah yang akan membagi-bagikannya. Maka harta tersebut segera dikondisikan, di statusnya adalah fai, lalu oleh Rasulullah dibagi-bagikan kepada para sahabat muhajirin yang miskin, dikasih mereka, dibagi-bagikan kepada mereka. Sementara dari kalangan Ansor yang dikasih jatah oleh Rasulullah hanya 2 orang. Pertama sahabat yang bernama Abu Dujanah, yang kedua sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf. Kedua-duanya orang Ansor yang miskin, dikasih bagian mereka. Sisanya untuk orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat muhajirin yang fakir dan miskin. Rasulullah sendiri mengambil beberapa bagian untuk nafkah beliau bagi istri-istri beliau selama 1 tahun. Jadi ini bedanya fai dengan apa? Ghanimah. Kalau ghanimah dibagi rata, yang ini begini sini dan seterusnya. Tapi kalau fai ini kembali kepada Rasulullah. Terserah Rasulullah, karena ini yang namanya fai untuk Rasulullah, dan Rasulullah memutuskan seperti itu. Beliau mengambil jatah untuk keluarga beliau selama 1 tahun, kemudian sisanya, dan itu banyak, dibagi-bagikan kepada sahabat muhajirin yang fakir dan miskin. Lalu 2 jatah diberikan kepada 2 sahabat Ansor yang miskin. Nah, semua ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriyah. Bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriyah, dan kalau dikonversikan ke dalam hitungan Masehi, ini bertepatan dengan bulan Agustus tahun 625 Masehi. Kata Al-Mubarakfuri, wa anzalallahu fi hadhil ghazwah surat Al-Hasyr bi akmaliha. Allah turunkan tentang perang ini, tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir, surat Al-Hasyr secara lengkap. Jadi kalau kita membaca kilasan peristiwa dari pengepungan Yahudi Bani Nadir dan pengusiran mereka, buka surat Al-Hasyr. Ada beberapa ayat yang disebutkan di situ tentang kejadian ini. Namanya surat Al-Hasyr, ada di juz 28. Nah, sebagai catatan menarik, Kana Ibnu Abbas yaqulu an suratil Hasyr kul suratan Nadir. Ibnu Abbas itu mengajarkan kepada murid-murid beliau, ngasih tahu kepada kaum muslimin yang lainnya tentang surah Al-Hasyr ini, katakan surat ini surat An-Nadir, surat Bani Nadir, bukan surat Al-Hasyr. Jadi Ibnu Abbas punya kebiasaan seperti itu. Beliau nggak mau menyebut surat ini surah Al-Hasyr. Beliau menyebut surat ini dengan surat Bani Nadir, karena memang ceritanya tentang Bani Nadir, bagaimana mereka dikepung dan diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah
pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Dan memang kalau surah Al-Hasyr, kalau dikatakan Al-Hasyr, maka sebagian orang mungkin akan menyangka Al-Hasyr yang dimaksud di sini adalah padang mahsyar, hari pengumpulan di waktu kiamat nanti. Padahal isinya adalah kisah tentang pengepungan dan pengusiran Yahudi Bani Nadir. Taib, Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.